Assalamualaikum Sobat Peneliti. Literatur review merupakan tahapan penting dalam proses penelitian. Dengan literatur review, Sobat bisa mengetahui sejauh mana topik yang diminati telah diteliti oleh peneliti yang lain, serta apakah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang Sobat ajukan sudah mendapatkan jawaban. Bahkan, dengan melakukan telaah secara kritis terhadap literatur, Sobat dapat menemukan kesenjangan atau gap penelitian yang akan menjadi titik tolak dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dalam seri pertama video literatur review ini akan dibahas mengenai sumber-sumber literatur, berbagai teknik literatur review, serta proses melakukan sebuah literatur review. Mari kita ikuti diskusinya. Jadi hari ini kita akan sharing mengenai penyusunan literatur review, yang dimana literatur review biasa digunakan ujungnya untuk penyusunan proposal, skripsi, dan juga tugas-tugas di mata kuliah begitu. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai penyusunan literatur review ya. Materi yang akan kami diskusikan bersama program studi ekonomi Islam hari ini mengenai definisinya, apa itu literatur review, kemudian source yang digunakan ketika kita melakukan penyusunan literatur review, dan juga teknik melakukan review, proses melakukan review, dan juga ada perbedaan antara review pada literatur yang kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian kita akan lihat format atau penyusunan dari bentuk literatur review itu sendiri. Kami dari tim perpustakaan merangkum dari beberapa jurnal begitu, beberapa buku yang literatur yang berkaitan dengan literatur review. Apa itu dari definisi dari literatur review yang kami nanti arahkan juga ke teman-teman mahasiswa, bahwa literatur review itu sebuah evaluasi kritis tentang materi atau artikel yang telah atau yang sudah diterbitkan, sehingga memberikan pemahaman yang mutakhir atau yang baru dari sebuah topik penelitian. Dan perlu diketahui juga bagi teman-teman mahasiswa nantinya, literatur review itu bukan hanya ringkasan tanpa deskripsi kritis atau bukan hanya sekedar bibliografi. Kemudian pada literatur review itu kita bisa mencakup identifikasi, mensintesis literatur yang relevan. Nah, tujuan dari literatur review itu sendiri sebenarnya untuk ujungnya pada penyelidikan, penelitian lebih lanjut, kemudian menyoroti kesenjangan atau kita nanti bisa temukan gap dalam penelitian yang sudah dipublikasikan. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang perlu dijawab untuk kemajuan suatu disiplin ilmu. Bagaimana dengan source atau dengan sumber informasi, bahwa ketika kita melakukan penyusunan literatur review, itu sangat erat kaitannya dengan sumber informasi apa dan dari mana sumber informasi itu kita dapatkan. Yang pertama, kami arahkan teman-teman nanti mahasiswa ada database akademik yang bereputasi tinggi. Artinya di sini e-resources yang dilanggan oleh perpustakaan UNER, kita bisa pastikan bahwa itu adalah database akademik yang bereputasi tinggi dan database akademik yang bisa menunjang kegiatan proses literatur review. Kemudian jenisnya kita bisa jurnal scholarly empirical artikel, kemudian disertasi, buku, dan juga atau non-empirical artikel atau esai. Tergantung kebutuhan mana artikel yang akan di-review nantinya. Apakah itu studi kuantitatif atau studi kualitatif. Kemudian textbook, ensiklopedia, dictionary, jurnal artikel itu juga bisa digunakan sebagai bahan, sebagai rujukan untuk melakukan penyusunan literatur review. Kemudian tidak lupa juga seperti majalah bereputasi, baik itu nasional maupun internasional, kita juga bisa gunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan literatur review. Jadi teknik melakukan artikel review atau literatur review
Ada 4 tahapan yang setidaknya kita harus lakukan begitu. Seperti kita harus mengcompare. Di dalamnya ada mengkritisi artikel dengan mengkritisi satu artikel dengan artikel yang lain. Kemudian kita sampai pada mensintesis dan kritik dari artikel yang sudah dibuat dan diberikan pembahasan yang sesuai dengan pendapat dari peneliti untuk melakukan kegiatan mengkritisi. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengulas sebuah studi yang saling bertentangan. Artinya, entah itu bertentangan pada hasil penelitian atau artikel satu dengan artikel yang lain itu memiliki hasil yang bertentangan atau yang tidak sama. Jika misalnya pada penelitian kuantitatif, ternyata hasilnya tidak bertolak belakang dengan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian. Kemudian, pada tahap sintesis, kita akan tunjukkan bahwa dalam melakukan literatur review atau artikel review, kita harus menunjukkan keunggulan serta kelemahan suatu penelitian yang bisa kita lakukan sebagai analisis atau pembahasan sebagai landasan untuk penelitian berikutnya. Sehingga kita bisa tahu apa keunggulannya, apa kelemahannya dari satu artikel lain untuk kita dalam melakukan penelitian proposal atau skripsi. Proses melakukan review, nanti teman-teman mahasiswa akan kita tunjukkan secara umum proses melakukan review itu ada planning, conducting, dan reporting. Planning itu adalah kita tahu apa tujuan kita melakukan penelitian. Kemudian dari planning kita bisa mensintesis, kita bisa mengekstraksi rujukan-rujukan apa saja yang akan kita pakai dalam melakukan review. Jadi kita bisa mengekstraksi apa-apa kebutuhan kita, apa-apa sumber informasi yang kita butuhkan ketika kita melakukan review. Kemudian pada tahapan kedua, conducting, dalam proses melakukan review, keyword, pencarian literatur, itu menentukan bagaimana sebuah artikel itu direview. Jadi seperti penentuan sumber informasi, dalam hal ini perpustakaan, menyediakan seluruh akses database yang sudah dilanggan untuk dijadikan sebagai sumber informasi, sebagai bahan rujukan dalam melakukan review. Kemudian kita juga membutuhkan tools software dalam pengelolaan literatur seperti Mendeley, yang nantinya perpustakaan juga menyediakan kelas khusus bagaimana untuk mengatur referensi, manajemen kutipan, sampai pada akhirnya kita bisa melakukan review dengan baik tanpa adanya plagiasi. Kemudian yang terakhir, secara umum kita harus melakukan reporting, yaitu penyajian data, dari review tersebut bisa terdiri dari pendahuluan, kemudian main body, dan juga kesimpulan. Terima kasih telah menyimak diskusi ini. Jika ada sebarang pertanyaan, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Seri literatur review berikutnya akan membahas literatur review untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jangan sampai terlewatkan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap meneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.